Jadi awalan, akhiran, zahiran, batinan, ini urusan ke dalam. Awal Muhammad. Apa itu awal Muhammad? Nah, ini kaji tauhid nih. Kaji tasawuf. Awal Muhammad itu disebut Rabbani. Akhir Muhammad Nurani. Zahir Muhammad Jasmani. Batin Muhammad Ruhani. Nah, bagaimana beliau memperlakukan empat ini, ya, awalan, akhiran, zahiran, batin, itu kita bercontoh itu. Ini mencontoh bagaimana beliau menempatkan yang empat ini. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ya. Nah, ini kajinya kaji tasawuf, kaji hakikat. Oleh karena itu perlu dikaji secara tuntas. Awal Muhammad Rabbani. Banyak sekali yang ditunjukkan oleh beliau. Misalnya, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kalimat ini Rasul, tapi ku-nya itu Allah. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Ini yang saya katakan memahami posisi tadi. Kalau nggak dikaji nggak akan ketemu, Bapak. Ya, apalagi kalau hanya nunggu-nunggu aja. Sudah nunggu kapan matinya. Emang kita hidup ini kan cuma nunggu mati, Pak. Hidup kan nunggu mati. Cuman supaya jangan bosan nunggu mati, dikasih mainan sama Allah. Dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih sawah, kasih pekerjaan. Itu mainan semua itu. Dikasih istri, kasih suami, kasih anak, itu mainan. Jangan terlena dengan mainan itu. Sudah. Maka saya katakan hidup nunggu mati. Cuman supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih mainan sama Allah. Cuman banyak orang terlena dengan mainan, Pak. Dia terlena dengan mainan, nggak tahu di arahnya kemana. Gitu. Ya, kita ambil contoh saja, ada anak kecil di rumah umur 3 tahun. Coba Bapak beli mainan di pasar, mobil yang ada remote, senang kan dia? Lagi dia main mobil-mobilan, senang dia narik sana sini, coba ambil, pasti nangis. Dia nggak mau tahu nggak siapa yang beli, siapa yang ambil. Padahal yang belinya bapaknya, yang ambil bapaknya juga. Tapi si anak nggak mau tahu, yang dia tahu mainan saya diambil. Dia nggak mau tahu siapa yang beli, siapa yang ambil. Nah, kalau prinsipnya seperti itu, masih prinsip anak-anak. Ya. Kita mendapat rahmat Allah, hidup kita hayatnya Allah, rezeki kita dapat rahmat dari Allah, bisa bekerja kita atas petunjuk Allah. Yang ngasih itu siapa? Allah. Tapi ketika diambil oleh Allah, kita sedih. Ya. Kalau terlena kita dengan kesedihan, lupa kita kepada Allah, maka kita kehilangan arah. Tapi kalau kita tahu ini dari Allah dan Allah pula yang mengambil, aman, tenang kita. Sama ceritanya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pernah nggak dengar cerita Nabi Ayub? Pernah, Bu, ya? Pernah, cuma lupa. Nabi Ayub itu orang kaya, Pak. Ya. Tapi dia rajin ibadah dan pemurah. Jadi iblis itu sangat jengkel sama orang yang rajin ibadah, orang kaya, pemurah. Itu jengkel betul iblis. Jadi kalau ada orang rajin ibadah dan dia orang kaya, pemurah pula, dapat godaan dari iblis, nah jangan heran, Pak. Memang iblis itu jengkel dengan orang seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, ya, asal kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita insya Allah selamat. Kalau dekat sama iblis, ya nggak selamat. Karena oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ayub itu orang kaya.
Nah, dia rajin ibadah, uangnya banyak, hartanya banyak, ya dah. Pada akhirnya iblis itu jengkel. Ya. Jadi ada ribuan kambing-kambingnya digembala karena tukang gembala. Iblis silaturahim lah sama Nabi Ayub, didapatinya lagi ibadah. Nabi Ayub lagi zikir, ditunggu sama iblis, enggak selesai. Pergi dia, besoknya datang lagi, masih ibadah juga. Jengkel lah iblis tadi, pergi dia keluar, dipanggilnya lah angin kencang, ya. Datang angin puting beliung, berhamburan lah pasir-pasir itu, akhirnya masuk ke mata kambing-kambing yang banyak tadi. Ujung-ujungnya kambing itu kelilipan, Pak. Begitu kelilipan, ya sudah, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Sakit satu, mati satu, sakit satu, mati satu, habis kambing ribuan ekor itu. Begitu sudah habis kambingnya, mati semua, iblis datang lagi ke Ayub. Ayub lagi zikir juga, ibadah kepada Allah. Ngomonglah si iblis tadi, Ayub, itu yang membunuh kambing-kambingmu itu Tuhan yang kau sembah itulah. Kenapa menyembah Tuhan yang telah membunuh kambing-kambingmu itu? Apa jawab Ayub? Alhamdulillah allazi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan ke saya, sekarang diambilnya lagi. Memang milik dia. Aman. Tambah jengkel iblis ini nggak mempan ya. Zikir terus, besok datang lagi dia, masih zikir juga, diembusnya apa di telinga, membengkak kayak balon badannya, akhirnya meletus jadi benanah-nanah, akhirnya banyak kudis. Itu ceritanya Nabi Ayub. Artinya iblis itu selalu mencari celah bagaimana supaya durhaka sama Allah. Tapi kalau kita tahu betul bahwa ini adalah milik Allah dan dia yang punya, ketika diambil aman kita. Kenapa? Kita yakin dia punya, dia yang ngambil kok. Coba kalau kita kambing banyak begitu, mati begitu, apa yang terjadi? Tukang santet kayaknya. Sibuk kita mencari dukun pula. Udah kambingnya habis, dapat dosa pula. Masya Allah. Kedukun tuh nggak cuma datang aja ngasih duit pula. Udah jatuh ditimpa tangga pula. Nah udahlah, kembalikan ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.